Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Wah, ada Mbak Ina. Mbak Ina ini sahabat online saya yang paling rajin dan sering WA-WA-an ya Mbak ya, membahas segala hal. Termasuk kadang-kadang kita sharing foto gitu lagi ngapain. Hai Mbak Ina, selamat pagi ya. Selamat pagi Mbak Ting, Mbak Tita, Mbak Wiwi. Wah, Masya Allah. Halo Mbak Zivana Craft. Ini karyanya juga cakep banget ya. Salah satu favorit saya kalau lagi scrolling. Mbak Eci Permatasari, Mbak Lia. Kemarin kita bikin kalung kayak gini. Masih ingat ya? Terus Mbak Lia kasih aksen kecil sih di bunga gitu. Jadi bunganya ditumpuk dengan beberapa warna. Dan ternyata hasilnya walaupun dimodifikasi kayaknya kecil, tapi langsung meters banget dan bikin kalungnya kelihatan beda ya. Jadi kadang-kadang tutorialnya sama, tapi sentuhan-sentuhan kecil itu akan bikin produk kita kelihatan beda dan unik dibandingkan sama produk yang kayaknya semua orang juga bikin gitu. Selamat pagi Mbak Tiffany, Mbak Maya, Mbak Ruseta. Selamat pagi ya teman-teman semua ya, selamat bergabung. Nah, pagi hari ini kita masih tetap akan bikin kalung juga kayak yang saya pakai. Jadi ceritanya males ngikat ya, jadi cuma disampirin aja jilbabnya. Tapi ini juga bisa jadi tips ya buat teman-teman yang kayak nggak suka kalau diikat di belakang. Ini jilbabnya cukup diginikan. Tapi kalau misalnya buat pesta dikasih jarum pentul ya di sininya. Jadi dari jilbab gini dilipat aja dikit, set. Terus diarahkan ke sini. Nah, ini terus di jarum pentulin di bawahnya. Ini juga akan bikin lebih rapi tapi juga nggak terlalu ketat gitu di leher ya. Karena kalau nggak biasanya cara hijab yang diikat di leher tuh bikin pusing. Apalagi kalau acaranya penuh. Dan mungkin situasi acaranya itu nggak selalu di dalam ruangan ber-AC ya. Jadi kayak panas, stres, emosi, jiwa gitu. Ini salah satu tipsnya guys. Nah, hari ini saya bakalan sharing lagi cara bikin kalung. Tapi kalau kita bikinnya jumlah massal alias banyak ya. Katakanlah misalnya nih teman-teman nanti dalam waktu dekat bakalan dapat rezeki orderan kalung buat bridesmaid. Jadi kalau kawinan untuk yang lebih senior usianya ya, misalnya yang saya gitu, biasanya kita dikasih hadiahnya bros. Nah, tapi kalau buat yang usianya muda-muda itu biasanya dikasih hadiah sama pengantinnya kalung seperti ini. Jadi sebagai ucapan terima kasih udah turut berpartisipasi sebagai panitianya gitu. Dan ternyata orderannya cukup lumayan ya. Jadi potensi pasarnya itu luas. Menjawab pertanyaannya tadi Mbak, kalau misalnya bajunya berpayet cocok nggak ya kalau dikasih kalung bunga kayak gini? Nah, ini sebenarnya terus terang kalau menurut saya pribadi ya, kalau baju yang berpayet sudah banyak gitu nggak cocok, apalagi kalau payetnya itu ada di area leher ya. Sebab kenapa? Sudah dikasih payet di leher terus masih ditumpuk sama kalung, kayak too much banget. Tapi entah kenapa, karena mungkin ini kalungnya lagi tren ya, dan saya sempat beberapa kali diundang ke kawinan, terus lihat orang pakai kalung kayak gini. Terus bajunya ada payetnya, terus di sini ada payetnya kecil sih gitu, sekeliling leher masih ditumpuk lagi pakai kalung ini. Ih, kok pantas-pantas aja ya. Jadi kadang-kadang pantas nggak pantas tuh balik lagi ke pede nggak kita makainya, nyaman nggak kita makainya. Kalau kita udah ngerasa kayaknya berlebihan deh, nggak nyaman deh, itu udah tanda-tanda kalau kita pakai kita akan ngerasa nggak pede sepanjang acara. Tapi kalau misalnya kita pada saat ini secara teori ya, baju bunga-bunga gini dikasih kalung bunga-bunga ini nggak akan cocok guys. Jadi buat apa gitu dikasih kalung lagi, orang nggak bakalan kelihatan anyway. Secara bajunya kan udah terlalu banyak ya motifnya. Tapi setelah saya pakai nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja. Secara jualan ya, jadi dianggap bagus-bagus aja. Tapi menurut saya sih asalkan jilbabnya polos, bajunya memang berbunga, dikasih kalung gini,
masih oke-oke aja. Nah, sehingga menurut saya semua kembali lagi sih ke kita nyaman nggak makainya. Terus bagaimana kita mengedukasi calon-calon pelanggan kita supaya bisa merasa nyaman dengan cara mix match busananya. Jadi kadang kan kita punya pelanggan beragam ya, macam-macam gitu. Nah, kita kasih tahu tips dan triknya supaya mereka kebayang cara pakainya seperti apa. Hai Nana, selamat pagi. Nah, terus tadi ada pertanyaan juga, Mbak, ini harga jualnya berapa? Kalau di koleksi Kiki harga jualnya itu antara 95.000 sampai 150.000. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari material bahannya sama seberapa sulit dibikinnya. Ini tips buat teman-teman, kalau misalnya orderan kita jumlahnya banyak nanti ya, sementara waktu pengerjaannya pendek, komposisi bunga yang dipasang di rangkaian itu nggak usah terlalu banyak. Ini kan sampai 7 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 titik seperti ini, terus terang ngelintirin paku-pakunya aja udah lumayan bikin gemeter ya. Apalagi kalau orderannya sekitar, ternyata bridesmaid-nya ada 50 orang gitu. Wah, berarti 50 kalung. Seneng sih. Tapi ya berarti harus kuat-kuatin tuh ngerjainnya. Apalagi kalau durasi pemesanannya misalnya cuma 2 minggu jelang acara, atau mungkin seminggu jelang acara gitu. Kan kita harus buru-buru banget. Buru-buru banget ini dalam artian kita harus pertimbangkan desainnya dulu. Karena biasanya mereka request warna bajunya itu nanti saya warnanya lavender, berarti kita nyocokin ke lavender. Begitu kita sudah dapat info warna bajunya apa, tahap berikutnya adalah berburu bahan kan gitu. Nah, berburu bahan ini kita akan bikin pertama buat sampel dulu. Tapi kalau bisa ya dari sampel ini langsung kita juga punya stok untuk dibikin sejumlah requestan itu bisa cepat gitu. Maksudnya bisa langsung terwujud, jangan sampai requestannya atau jangan sampai kita bikin penawaran kalungnya model gini, ternyata kita cari bahannya nggak ketemu ya kan, terus stres gitu, terus pas realitanya beda gitu. Nah, benar banget kata Mbak Ting Ting, selain sudah proses pesen bahan, proses bikin, jangan lupa hitung juga proses pengirimannya. Dan kalau jumlahnya banyak, proses packing itu juga bakalan menyita waktu banget ya. Jadi misalnya kita sudah tahu paket bahan belum datang nih, apa yang bisa dicicil? Oh, bungkusin kotaknya dulu, ngelipetin kotaknya. Ya udah, sambil nunggu paket bahannya datang kita bisa ngelipetin kotaknya, atau kita bisa ngerjain yang bertahap dilakukan duluan. Nah, saran saya nih buat teman-teman yang memang dapat orderan dalam jumlah banyak atau besar, jangan pakai manik-maniknya terlalu banyak variasinya, karena bahan bakunya otomatis akan makin perintil-perintil ya. Nah, desain yang akan kita pelajari pagi hari ini itu pakai bahannya nggak banyak. Jadi cuma bunga satu jenis, ini kelopak satu jenis. Mutiara sintetis ringan itu saya pakai 2 ukuran, 12 mili sama 10 mm. Kristal saya juga pakai 2 ukuran, 8 mm sama 6 mm. Terus ini ada kayak bahan pelengkap ya untuk di juntai-juntainya. Itu saya pakai 2 ukuran juga. Mutiara jeruk ringan yang ukuran 12 mm sama mutiara ringan yang 8 mm. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 bahan manik-manik aja. Misalnya teman-teman terbatas waktunya, maka bunga yang dipasang nggak harus sampai 7 ya. Jadi cukup 3 bunga aja itu sebenarnya sudah sudah kelihatan gitu pas dipakai di kalung. Kalau mau 5 itu juga bakalan lebih rapi. Nah, kalau bunganya lebih sedikit, otomatis pertama, harga bahan baku yang dipakai lebih murah, proses pengerjaan lebih cepat. Terus yang ketiga, kita bisa punya spare keuntungan yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya jadi harga kita tuh bakalan lebih bersaing lah kalau kita bisa hemat dari penggunaan bahan baku ini. Jadi misalnya untuk kalung ini 120.000 ya saya jualnya. Terus kalau dia pesannya jumlah banyak, mau pesan berapa Mbak?
20 buah bisa nggak mbak gitu ya, 20 buah. Oke, saya diskon ya 20%. Jadi atau hitung aja 100.000 lah ya, gampang ya. 100.000 harga kalungnya, diskon 20%, dipotong 20.000 ya kan. Jadi satu kalung 80.000. Ketika dikalikan 20 kalung, maka saya akan dapat 1.600.000 ya. Nah, dari sini kita kebayang 1.600.000 kan angka yang bakalan kita dapat. Berarti dari situ harga bahan bakunya berapa yang harus kita spare. Terus berapa harga kemasan yang harus kita siapin. Atau kalau memang pakai kartu dan perlengkapan packing, itu juga sudah kita hitung-hitung di awal, sehingga nggak akan ada kebocoran ya. Karena seringkali kita ngerasa kayak dapat duit banyak, terus bersantai-santailah kita bikinnya tuh, yaudah beli aja ini daripada kurang. Akhirnya pembelanjaan yang dilakukan itu jadi lebih banyak gitu. Terus ya gitu deh, akhirnya kita jadi untungnya jadi tipis ya. Jadi uang banyak itu berbentuk akhirnya berbentuk bahan lagi. Tapi nggak usah khawatir, kalau memang ternyata bahan baku kita banyak, maka langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah gimana caranya supaya bahan baku ini kan cepat jadi uang. Kita bisa gunakan alternatif lain dengan menawarkan stok barang yang bakalan banyak itu untuk dijual ke toko. Ada yang pernah punya pengalaman nggak kalau kerjasama jualan dengan toko, apa yang harus disiapin? Ini juga seru ya. Oke, kita sambil ngobrol tips dan teman-teman boleh nanya, sharing. Nah, kita sambil rangkai ya. Yang pertama kita akan rangkai dulu mutiara sintetis ini dengan kristal sejumlah 14 buah. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya mutiara sintetis ringan, bisa juga diganti mutiara sintetis berat atau manik-manik lain yang jumlahnya 8 mm. Oh iya, boleh Nana, buku ngajinya ada di kamar. Sama pensilnya juga di kamar ya. Ya, cara bikinnya mirip sama yang kemarin. Jilbab untuk kalung yang saya pakai ini panjangnya 50 cm mbak. Tapi gak semua orang juga nyaman ya. Gimana kalau pakai jilbab yang disampirin di dada gini ya. Nah, makanya biasanya ada juga orang yang lebih suka pakai 60 cm. Jadi jatuhnya nanti sekitar di sini. Lebih panjang gitu. Nah, mau 50 atau 60 cm sebenarnya jumlah bunga yang dibikin itu nggak terlalu banyak berubah. Tapi kalau misalnya kita mau dipanjangin, tinggal ditambahin aja manik-manik di bagian belakangnya ya. Jadi di bagian belakangnya ini yang dipanjangkan, sehingga nanti kalungnya pas dipakai itu jatuhnya kayak gini. Nah, ini sekitar 60 cm kalau gini. Terus ininya misalnya, nah kalau misalnya 60 cm itu gini ya. Terus nanti dia jatuh. Gak susah ya guys, tapi bayangkan. Nanti gini loh. Nah gitu. Itu 60 cm, tapi kalau mau sepanjang yang saya pakai ini 50 cm. Kalau mau di tengah-tengah bisa 55 cm. Ketika kita bikin penawaran, ada baiknya teman-teman langsung bikin demo cara pakai jilbabnya sama beberapa ukuran cara pakai kalungnya. Jadi kalau 50 cm itu cara pakai, boleh Nana, boleh. Kalau misalnya 50 cm cara pakai jilbabnya gini. Kalau misalnya 5 cm cara pakai jilbabnya kayak gini. Kalau 60 cm caranya kayak gini. Itu akan membantu orang ngebayangin, oh saya lebih cocoknya pakai yang mana ya gitu. Nah, stringing cable yang biasanya kita pakai itu ukuran 0,38. Dan kenapa kalung seperti ini laris banget ya dipakainya buat di kondangan, karena kalung dengan bahan akrilik dan mutiara ringan ini ringan dipakai kalau dibandingkan sama kalung yang bahan-bahannya batu ya. Nah, karena dia ringan, sebenarnya jumlah stringing cable yang kita perlukan itu nggak harus sampai didobel 2 kali. Kalau mau didobel boleh nggak mbak? Boleh.
Tapi bayangin kalau kita misalnya punya stringing cable sepanjang 90 meter ya. Satu gulung kan kalau nggak salah sekitar 90 meter. Nah, terus setiap kali bikin itu kita perlu pakai 60 cm ya. Nah, itu bisa dihitung mungkin sekitar berapa ya? 6 meter kan 6.000, 60 mungkin kayak 6.000, 9.000 dibagi 60 berarti 15. Nggak mungkin ya, masa 15 sih? 10 kali 60 aja 600 ya kan? Kalau 6.000 berarti sekitar 150 kalung ya. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman double jadi 2, maka kalung yang dibuat jadi jumlahnya separuhnya. Nah, kalau memang pemakaian stringing cable di double itu ternyata tidak menambah manfaat atau secara fungsi juga tercapai kok dengan satu stringing cable aja, ngapain di double ya. Kadang ngedouble stringing cable tuh lebih kayak rasa tenang di hati kita sih, karena kan stringing cable-nya ada 2, jadi pasti lebih kuat dibandingkan kalau stringing cable-nya cuma 1. Nah, cuma kalau misalnya info itu nggak disampaikan ke pelanggan kita dan pelanggan kita cuma lihat secara kasat mata aja, nggak ada perbedaan yang signifikan yang bisa dilihat antara yang pakai double stringing cable sama satu stringing cable, ya udahlah ya, pakai satu. Artinya kita bisa bikin 2 kali lebih panjang kalungnya dibandingkan kalau kita doubling jadi 2. Mbak, ini pakai paku pentul atau bukan? Enggak, saya punya paku pentul juga yang segini ya, ini yang 5 cm. Ini paku biasa tapi dikasih bola. Nah, paku biasa gini ujungnya gepeng ya, ujungnya gepeng. Nah, tapi biar kelihatan kayak mahal, dikasih bola dulu 3 mm. Kalau teman-teman nggak punya bola gold gini, teman-teman bisa ganti juga pakai payet pasir yang 8O. Ini juga besarnya 3 mm. Bisa diletakkan di ujungnya paku sehingga pakunya jadi nggak tajam. Terus jadi bisa buat aksen juga. Nah, kenapa kok pilihnya pakai paku kayak gini? Karena paku yang ini harganya lebih murah dibandingkan paku pentul gitu ya. Jadi kalau kita orderannya dalam jumlah banyak, ini sangat menghemat guys. Terus yang kedua, paku kayak gini itu lebih tebal. Emang sih pas lagi bikin atau melintirin paku itu akan kerasa banget di tangan kita. Nanti di bagian sini ya itu nanti akan ada kapalannya. Kelihatan ya. Jadi yang lebih tebal dan keras. Tapi tenang aja, kapalan ini nggak akan abadi kok guys. Jadi kalau nanti misalnya orderannya udah selesai, tinggal digosok aja pakai hand lotion atau pakai batu apung ya. Itu nanti yang bagian kapalannya akan semakin tipis dan nanti akan hilang. Kapalan ini dari pengalaman saya akan tumbuh bersama produk apa yang paling sering kita bikin. Jadi kalau misalnya saya lagi bikin bros, tuh kapalannya tumbuh di sini. Karena bagian sini tuh paling sering dipelintir. Tapi kalau saya lagi bikin kalung dalam jumlah banyak, tuh kapalannya tumbuhnya di sini. Karena tang ini nanti neken di bagian ini ya. Bagian ini yang akhirnya menjadi kapalan. Sebenarnya itulah bedanya tang mahal sama tang murah. Tapi kalau misalnya, apakah kalau saya pakai tang yang murah itu bakalan kalah rapi sama kalau kita pakai tang mahal? Enggak sih. Jadi enggak lantas kalau kita tangnya mahal terus aksesoris yang kita buat lebih rapi, itu enggak banget. Rapi enggaknya produk aksesoris yang kita buat itu berdasarkan jam terbang. Semakin sering bikin maka semakin rapi hasil akhir pengerjaannya ya. Mau pakai tang murah, tang mahal itu nggak terlalu ngaruh ya. Tang mahal ngaruhnya ada di percepatan tumbuhnya kapalan. Jadi kalau tangnya murah itu biasanya tangan kita cepet banget lelah.
Dan kalau sudah lelah itu tumbuhnya kapalan juga relatif lebih cepat ya. Nah, makanya kalau kita memang udah jam pemakaian tangnya itu udah tinggi, orderannya udah rutin, emang sehari-hari pakai tang, mulai deh luangkan penghasilan kita untuk berinvestasi beli tang yang bagus ya. Karena ini lebih kayak untuk cara sederhana merawat diri kita sih. Supaya gak terlalu gampang capek. Karena pekerjaan lama ya, itu kan membutuhkan mood banget. Kalau misalnya mood kita karena capek itu akhirnya turun, susah lah ngerjain orderan yang panjang dan mirip-mirip. Jadi kalau orderannya macem-macem gitu ya, misalnya kita nyetok isi dagangan di toko, itu kan biasanya kita bikin 2 model ini, terus model itu bikin stok 4 biji aja, atau model itu bikin ini, jadi kayak diseling-seling ya, ganti-ganti. Nah, tapi kalau nerima orderan pesanan kayak bikin bridesmaid gini, wah ini benar-benar nggak sekedar kekuatan kita bikin yang diuji, tapi juga kesabaran hati kita menangani emosi akibat jenuh ngerjain pesenannya ya. Beneran bosen dan capek banget sih menurut saya kalau ngerjainnya tuh mirip terus menerus banyak. Tuh bener-bener harus sabar dan penuh semangat ya. Itulah kenapa saran saya kalau teman-teman dapat orderannya jumlahnya banyak, yang harus dilakukan juga adalah minta DP. Jadi minta DP ini bukan sekedar saya minum ya. Bukan sekedar untuk mengamankan orderannya bahwa dia benar-benar serius sebagai tanda jadi sama barang yang dipesan di kita. Ini model ini 14 buah ya teman-teman. Nanti kalau bikin di rumah bisa dibuat lagi sebanyak 14. Terus yang pakai bola ini juga kita bikin 14 lagi. Bukan sekedar untuk mengamankan bahwa orang itu serius order, tapi menurut saya itu juga sebagai motivasi diri kita sih. Karena kalau kita sudah ada perasaan, wah sudah dibayar nih DP-nya 50%, jangan sampai gak jadi nih orderannya, kasihan kan orangnya udah pesan gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum dibayar itu masih ada perasaan, ini belum dibayar nih, iya kalau diambil, siapa tahu dibatalin ini. Masih adalah perang batin yang terjadi seperti itu ya, kalau misalnya orderannya tuh banyak dan panjang gitu. Jadi kayak apa ya, menumbuhkan motivasi dirinya tuh lebih susah. beneran nggak segampang itu loh nerima pesanan dalam jumlah banyak. Dan ngantuk ya, bener banget Mbak Ting Ting. Kita harus tahu jam ngantuk kita itu kapan, dan nggak boleh diforsir juga ya teman-teman ya. Ingat umur kita tuh di bidang ini masih panjang, jadi kalau nerima orderan jumlah banyak udah kita hitung-hitung di dalam kepala, nggak bisa dikerjain sendirian, langsung cari tandem teman yang bisa diajak paroan job-joban ya. Berapa yang harus kita bagi sama teman tersebut? Apakah separohnya langsung Mbak? Tergantung dalam sistem kerjasamanya seperti apa. Misalnya kalau bahan bakunya dari kita, maka kita hanya butuh tenaganya ya. Mbak, mutiara jeruk ya yang lagi dipelintir, betul Mbak. Jadi mutiara jeruk ukurannya 12 mm, jumlahnya 14 butir ya. Kalau teman-teman nggak punya mutiara jeruk, bisa pakai bahan lain, asalkan bentuk ukurannya 12 mm bisa dipakai. Nah, tadi cerita apa ya? Aku jadi lupa. Ya, memotivasi diri bukan, minum bukan, apa sih tadi ngebahasnya? Aduh, aku jadi malu.
Tapi suka gitu deh, lagi ngomong apa terus lupa pas ditanyain ngebahas apa. Ini kalau ini tinggal dilipat aja ya, kayak gini. Oh oke, bener banget. Aduh terima kasih. Oh ya, ini juga tips kalau teman-teman dapat orderan banyak, katakanlah kalau 100 gitu masih bisa lah. Menurut saya kita kerjain sendiri ya, kita cari segala cara lah ya untuk ngerjain. Apalagi kalau sudah punya tim kayak saya gitu, teman-teman yang kerja memang secara khusus bersama kita. Nah tapi kalau kita nggak ada, artinya kan kita harus cari tandem. Siapa nih teman yang bisa diajak barengan bikin, supaya bisa berbagi job-joban itu tepat waktu. Nah kalau misalnya kita hanya butuh tenaganya aja, alias bahan-bahannya itu kita siapkan sendiri, maka yang harus disiapkan adalah bikin paketan. Jadi kayak kalau beli paketan bahan di koleksi Kiki yang harganya 60.000 itu teman-teman yang paketin. Jadi nanti ngasih ke orang yang akan berbagi job-joban sama kita itu sudah berbentuk paket bahan. Tujuannya apa? Untuk mengontrol bahan baku yang dipakai itu jumlahnya berapa. Emang sih kesannya kok kayak kita tuh nggak percayaan gitu ya sama temen ya. Tapi bukan masalah nggak percaya sih, tapi lebih kepada jangan sampai kita ngerasa sudah nyiapin semua bahan baku, tapi karena kita itu nggak disiap-siapin per kantong, terus dia gitu, wah aku nggak bisa ngerjain soalnya bahan baku yang ini kurang, yang ini belum ada gitu. Sementara kita ngerasa enggak kok, kalau aku cukup aja pakai segitu. Oh ternyata dia pas bikin itu emang bikin, tapi gampang ngerusakin bahan. Kan beda-beda ya kemampuan orang bikin. Jadi ternyata dia bikin dari paket bahan yang dikirimkan tapi rusak. Nah kalau misalnya dari awal kita sudah kasih per kantong-kantong, kita sudah langsung bilang ini kalau jadi semua akan selesai 30 kalung ya gitu. Bahannya udah aku siapin segini. Kalau emang dalam proses bikinnya ada yang kurang atau keliru, kamu langsung kontak aku ya, selesainya harus tanggal sekian. Monitoring pekerjaannya itu jadi lebih mudah. Terus ini yang penting banget ya guys, ketika kita berbagi job-joban, akad harus jelas. Di awal tuh harus jelas. Kita nggak perlu kasih tahu aku dapat job-joban harganya misalnya 10 juta. Itu nggak perlu. Itu sebenarnya kita aja rahasia kita sebagai pebisnis, nggak harus sampai dibuka segitu. Tapi kita yang infokan ke teman untuk berbagi job-joban adalah aku ada job-joban 100 kalung, per kalung itu budgetnya 10.000. Kamu mau nggak ngerjain? Jadi 10.000 dikali 100 kalung. Mama itu mau kipasin nggak? Mau. Nana mau ngipasin mama. Baik banget, makasih Nana. Nah job-joban itu per kalung 10.000. Kalau 100 kalung nanti jatuhnya 1 juta gitu. Kalau kamu mau langsung tak DP nih 1 jutanya. Kasih aja 1 jutanya duluan di depan, nggak apa-apa. Jadi istilahnya kita kenapa ngasih DP di depan 1 juta? Yang pertama pasti kita milih teman itu udah tahu dong ya kinerjanya kayak gimana. Terus kita percaya sama orangnya gitu. Kalau misalnya kita nggak kenal ya jangan langsung dikasihkan juga ya. Kita udah kasih bahan, kasih uang. Makasih ya Nana. Terus misalnya dia lari atau one prestasi, ya kita gigit jari. Nah tapi kalau kita udah kenal dan udah tahu, kasih uangnya itu sebenarnya untuk ikatan ya, tanda jadi bahwa kita serius pengen ngajak kerja sama dia. Harapan kita dia juga serius ngerjain job-joban dari kita. Mudah-mudahan kalau lancar job-joban ini, kerjasamanya bisa lanjut jalan terus gitu. Nah kenapa persentasenya itu nggak harus kita buka di awal semua. Ingat, yang akan kita bawa itu bukan nama pribadinya teman kita itu ya, tapi pelanggan itu taunya ya tetap brand kita, nama kita. Mau yang ngerjain siapa kayak siapa, pelanggan kita tuh nggak peduli. Artinya ada tanggung jawab di situ yang mempertaruhkan nama baik brand kita. Iya kalau bikinan teman kita bagus, iya kalau dia on time, iya kalau nggak ada kegagalan dalam proses kerjasama itu lancar semua, alhamdulillah ya.
Jangan lupa sedekahnya guys, karena itu yang menjaga kita dari kesialan-kesialan kecil yang mengakibatkan tekanan batin. Karena kalau kerja sama melibatkan lebih banyak orang tuh, tekanannya adalah bagaimana menghandle kita, hubungan baik kita sama orang tersebut. Main kucing di sini. Boleh. Kucingnya Jadi yang pakai mutiara jeruk 12 mili ada 14, yang pakai mutiara 8 mili ada 14 juga. kucingnya kasih keluarin di sini. Boleh. Nana bisa keluarin sendiri. Bisa. Oke. Karena kuat Oh, Superman. bagus sekali. Ini bikin 14 lagi ya. Jadi ini tips juga buat memulai bisnis bareng temen. Jadi pertama akadnya harus jelas, kerjanya harus jelas, komunikasi harus jelas. Terus bikin grup dan jangan sungkan untuk terus memantau dan nanyain ya, udah selesai belum, ada kendala belum, enggak, udah selesai, enggak, gituin terus. Karena orang tuh macam-macam guys. Ada yang dikasih satu kali langsung dikerjain, ada yang harus ditanya-tanyain baru dikerjain. Dan kita kan bawa nama baik toko kita ya, yang ditauin pelanggan kita adalah kitanya. Jadi ya kita tuh harus benar-benar menjagalah kepercayaan dari pelanggan kita itu tadi. Ini kristal 8 mili, kristal 6 mili, dibikin 14 butir juga. Nah, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka ngasih di awalnya kecil, tapi setelah proyeknya selesai, dikirim ke pelanggan puas, udah nggak ada tanggungan apa-apa lagi, baru kita berbagi ke teman kita lebih. Jadi misalnya, alhamdulillah orangnya suka loh bikinan kemarin, terus kirim jilbab atau kirim baju kembaran atau kirim apa gitu ya, sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kerja sama dan kinerja yang sangat bagus lah dalam proses itu. Mbak, minimal harga bahan baku berapa? Kalau saya sendiri ngitung harga bahan baku untuk produk-produknya koleksi Kiki itu rata-rata sekitar jadi harga bahan baku berapa dijualnya kali 2, atau tampak mata itu kayaknya untung 100% gitu ya. Tapi sebenarnya kan dari keuntungan 100% itu, jadi ibarat bahan baku 50.000 dijual 100.000. Nah, keuntungan kan seperti kelihatannya 50.000, padahal di dalam 50.000 itu ada 20% untuk reseller. Jadi kayak 10.000 untuk resellernya. 10%, 20% untuk resellernya. Terus 20% untuk karyawan yang menjalankan kegiatan administrasi di toko saya. Terus 20% lagi untuk tenaga yang bantuin produksinya. Itu ya Nana nggak usah main di sini kalau gitu, nanti bisa digigit kucingnya. Di dalam aja boleh. Main sama mbak-mbak aja loh, main ngaji-ngajian bukunya. Mama masih belum selesai nah ya. Jangan. Iya sudah. Nana masuk aja. Sebentar ya guys. Biasa ibu-ibu ya. Pastinya ini adalah bagian dari iklan. Nana lari aja Nana. Nana lari kayak super Nana. Cepat lari, cepat. Oke, masuk ke dalam. Gini 14 biji ya guys. Nah, nanti kalau sukses ya proses kerjasama itu, maka teman-teman sudah bisa bikin kayak penawaran. Oh iya, 20% untuk tenaga jualan, nanti 20% lagi untuk iklan gitu. Nah, kena istilahnya keuntungan memang di awal kalau kita masih bisnisnya kecil, ngerjain semua sendiri, itu keuntungan kita kayak besar gitu. Wow, besar banget. Tapi ketika usaha semakin berkembang, kita melibatkan lebih banyak orang, sejatinya dari keuntungan itu bisa bermanfaat dan menghidupi lebih banyak orang lagi. Jadi jangan takut untuk berbagi sebagian keuntungan kita tuh untuk orang-orang lain. Sebab ketika manfaat dari usaha kita itu dinikmati oleh lebih banyak orang, yang ngedoain juga lebih banyak kan.
Terus juga uang kecil-kecil, keuntungan yang kayaknya persentasenya makin kecil itu dikerjain lebih banyak orang, lebih banyak tenaga, jumlahnya juga jadi lebih banyak, pengalinya itu jadi lebih besar. Jadi insya Allah kebermanfaatannya itu juga jadi lebih tinggi. Makanya jangan ambil untung di awal itu terlalu kecil. Emang sih kelihatannya kayak nggak apa-apa lah, untung dikit dulu. Ntar kalau pelanggannya udah mulai banyak, dinaikin harganya. Kan suka ada ya tips atau teori yang seperti itu. Tapi kita secara logika aja. Pernah beli nasi goreng di situ harganya 10.000. Terus ketika dia sudah rame, dijual 20.000. Kesel nggak sih? Kayak males ya beli lagi di situ. Dulu aja murah, sekarang jadi mahal. Ya gitu deh. Jadi hati-hati juga dengan strategi di awal. Nggak apa-apa deh dimurahin dulu gitu. Kalau emang mau pakai strategi di awal murah, harga penawaran tetap mahal. Jadi kayak misalnya kalau ini harganya 150.000 gitu ya, itu kan sebenarnya kita untung 75.000 ya. Tapi kalau yang ambil banyak, saya potong jadi sekian gitu. Artinya kita mengencourage pelanggan kita untuk beli lebih banyak. Gak apa-apa lah untung kita lebih dikit, karena kan pelanggannya beli lebih banyak ya nggak. Atau kita bisa juga untuk barang-barang yang sudah lama nggak keluar-keluar, kita sengaja diskon supaya cepat muter gitu. Jadi kayak keuntungan per barangnya lebih kecil. Tapi kan sudah lama juga barang ini ada di gerai kita dan nggak keluar-keluar, nggak apa-apa lah di diskon gitu. Tapi di awalnya itu tetap saran saya sih jangan pasang, apalagi sistem jualan rugi ya. Gak apa-apa lah awal-awal bisnis rugi dulu. Karena gimana ya, rugi dulu itu sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan menciptakan semacam citra diri di kita bahwa kita tuh gak apa-apa jualan rugi. Nah lama-lama akhirnya kayak jadi pola pikir gitu. Itu yang bahaya, karena kayak kita mengizinkan barang-barang kita itu dijual rugi. Biasanya kalau kita sudah punya pemikiran yang demikian, akan lebih susah sih mengubahnya dan membangun usaha kita tuh jadi lebih lama. Ya biasanya usahanya relatif lebih cepat ganti-ganti gitu. Aduh, kalau harga ini banyak banget ya yang nanya, maaf. Kasihkan cerita sampai kelewat. Bismillah. Mbak, aku awal jualan, aku mau cerita Mbak. Ini dari Mbak Pipil Studio. Aduh, namanya bener gak ya? Mbak, aku mau cerita dulu. Aku awal jualan ambil untung tuh cuman sedikit, gara-gara stres banget lihat harga-harga di e-commerce pada banting harga. Takut gak dapat pelanggan. Yang harus kita pahami, produk kita aksesoris ini kan bukan kebutuhan pokok ya. Bukan kebutuhan pokok. Ingat, bukan kebutuhan pokok. Sedih banget. Artinya emang ada orang yang sensitif harga, tapi ada juga orang yang ketika murah malah gak mau beli. Beneran guys. Mereka tuh beli barang aksesoris tuh bukan karena murah, tapi karena mahal dan menurut dia cocok sama dirinya. Nah, daripada kita ngejar pelanggan yang beli karena murah, lebih baik sih menurut saya ya, kejar aja pelanggan yang membeli itu karena dia memang ngerasa ini seleranya, ngerasa dia cocok pakai ini, ngerasa dia bermanfaat atau nyaman pakai produk yang tadi kita jual. Jadi pendekatan bukan pada saat ngiklan, bukan beli di kita dong, murah loh gitu ya. Karena kalau dia browsing masukin ini, nyari tempat lain, mungkin bisa aja ketemu yang paling murah. Tapi kalau kita beli di kita ya, bahannya berkualitas gini loh gitu, maka pembeli-pembeli yang belanja di kita itu memang sengaja nyari kualitasnya. Terus atau kita kasih manfaatnya, kalung kayak gini bisa dipakai buat ini loh, sehingga orang-orang yang awalnya nggak kebayang pada saat beli kalung ini mau dipakai kemana, dia jadi punya bayangan dan membantu dia membuat keputusan untuk beli gitu. Maaf guys, banyak iklan pagi ini ya. Ini udah jam berapa ya? Kayaknya nggak ada Mbak Ruli, jadi aku nggak tahu nih sudah jam berapa.
Mudah-mudahan masih cukup. Ini kita tinggal bikin bunganya lagi. Jadi, nah cuma kalau kita namanya mulai bisnis ya, namanya mulai bisnis tuh benar-benar, apalagi sebelumnya kita nggak pernah jualan ya, mental dan jiwa dan raga kita tuh diuji banget lah. Sebab pada saat kita memulai kan ada perasaan bertanya-tanya ya. Kamu nanya, iya aku nanya, laku nggak ya barang ini? Orang suka nggak ya sama barang ini? Nah sehingga ketika belum terjual sama sekali, itu nggak adalah rasa percaya diri yang tersisa atau tumbuh di diri kita untuk ngasih harga mahal-mahal. Nggak ada. Saya enak aja ngomong kayak gini, udah 15 tahun jualan dan udah tahu lah ya kesukaannya orang sama barang-barang yang saya jual tuh yang model kayak gimana. Tapi waktu saya dulu mulai jualan nih, saya nggak sepede sekarang ngomong, ih jangan jual murah-murah nanti gini. Iya nggak sepede itu. Karena ya pertamanya pengen laku aja. Makanya kalau teman-teman saat ini mulai jualan itu berangkat dari hobi ya. Awalnya suka pakai aja dulu, terus tanpa nawarin ke orang sudah ada yang nanya harganya dan mau pesan, itu bersyukur banget alhamdulillah. Artinya peminat dari barang buatan kita itu banyak. Jadi kalau berikutnya kita menentukan harga itu kita sudah bisa ngukur lah di titik mana bakal diterima. Nah tapi kalau misalnya belum ya otomatis prosesnya trial and error ya. Harus ada kayak ngiklanin dulu, ngasih ngendorse teman yang kita anggap cantik dan suka dijadikan role model di antara teman-teman kita untuk pakai produk yang kita bikin gitu ya, supaya lebih banyak orang yang lihat. Tapi kalau bisa tetap ya jangan dijual sampai bikin kita rugi, karena biasanya kita jadi relatif nggak terlalu panjang lah umur kita di bisnis ini, karena kita kayak ngerasa aku udah bikin sulit, udah jual dengan penuh perjuangan, tapi keuntungan yang dirasakan itu relatif nggak ada. Mbak boleh nggak minta saran kalau untuk reseller kalung handmade minimal harus beli berapa pieces ya Mbak? Hitung kekuatan kita produksi ya. Kalau di koleksi Kiki sendiri sih kita syaratkan beli 12 buah jadi satu lusin. Karena apa? Terus terang kita juga nggak mampu sih bikin banyak-banyak banget. Dan antara yang beli satu lusin dengan beli 100 biji itu diskonnya sama aja kalau di kita. Jadi sama-sama 20%. Nah cuman mungkin kalau belinya 100 biji terus orangnya itu bayarnya cash di depan, terus nggak penuh dengan jadi proses orderannya tuh lancar terus lah ya sepanjang order. Itu biasanya kita kasih tambahan hadiah lagi gitu, atau ya ucapan terima kasih lah atas rezeki yang sudah didatangkan Allah melalui dia gitu ya. Sebab kalau kita bikin terlalu banyak, misalnya gini, diskon kalau belinya 100 biji gitu. Terus begitu ada orderan 100 biji kita langsung pusing. Stres, marah-marah, sumpah sendiri gitu ya. Aduh, terus ngapain ya kan? Nah, kalau sekiranya laku 12 biji itu sudah langsung. Kenapa sih kalau orang beli banyak tuh harus kita diskon gini? Karena kalau misalnya kita dapat transferannya ya 30.000 gitu ya. Dari ini 30.000, dari ini 50.000. Uangnya kan kecil-kecil ya. Kalau uangnya kecil-kecil, ini kayak perlu waktu yang lebih lama lah buat dijadikan bahan lagi atau dibelikan sesuatu lagi yang lebih produktif. Tapi kalau uangnya langsung besar, misalnya masuk langsung 2 juta gitu, kita ngaturnya itu lebih mudah. Oh ya udah, kalau ada uang 2 juta aku mau belikan bahan buat kulaan ini atau mau buat ini, itu lebih gampang. Jadi kita diskon itu karena kita tidak harus menunggu lebih banyak orang lagi untuk uangnya kemudian kita kelola jadi sesuatu yang produktif. Sebenarnya logika berpikirnya di sana. Nah, cuman kalau misalnya kita baru mulai dan
aduh kok bikin 12 susah banget ya. Ya udah beli 3 diskon aja nggak apa-apa ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi penting untuk mengenali kemampuan dari kita, dan misalnya bahan yang model yang ini diskonnya lebih besar, model yang itu nggak besar gitu. Kenapa? Karena untuk bikin yang model diskon besar itu cepet gitu, itu bisa. Ini dari Mbak Ati ya, Mbak kerumitan bikin juga menentukan harga tinggi atau enggak. Bener banget Mbak. Jadi kalau produk-produk ya yang saya tahu pada saat bikin, saya jenuhnya itu tinggi, biasanya harga jualnya lebih tinggi di saya. Walaupun mungkin di mata orang itu bros atau kalung yang gampang banget buatnya, tapi saya kalau disuruh bikin itu 100 biji stres. Biasanya harganya lebih mahal dibandingkan produk-produk yang kalau saya bikin 100 saya lebih happy gitu, dan bisa lebih cepat bikinnya. Jadi ini juga rumit nggak rumit itu balik lagi ke crafternya ya. Bisa jadi produk ini rumit di mata orang, tapi karena kita sering bikin, kita jadi lebih gampang dan lebih cepat bikinnya. Terus itu ya kita bisa diskon lebih banyak atau kita kasih potongan harga lebih besar. Mbak, mutiara jeruknya ukuran berapa? Ukuran 12 mili, 8 mutiara sintetis ringannya 8 mili. Nanti kalau teman-teman bingung bisa diputar ulang ya. Ini kayak lebih kayak siaran radio ya dibandingin ngeliatin tutorial yang saya bikin. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi, kalau live itu memang lebih banyak kayak insight dan cerita-cerita tipsnya, bonus bikin sesuatu ya. Tapi kalau memang lagi buru-buru cari tutorial, pengen cepat, apalagi mungkin buat tugas sekolah atau buat apa gitu, cari yang videonya judulnya emang tutorial di awal. Kalau bikinnya live terus sambil diam-diam aja kayak lebih stres ya, makanya banyak ceritanya. Dan saya juga bacain komen-komen kan teman-teman yang di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Ternyata banyak yang bilang, Mbak, saya tuh suka dengerin Mbak Kiki ngomong pas lagi bikin-bikin pagi-pagi karena ternyata bikin ngantuk. Aku jadi bagikan bu guru yang kalau ngomong di kelas muridnya ngantuk. Aduh. Ya sih, saya dulu juga gitu. Apalagi pelajaran kimia ya, aduh, begitu sulit untuk menahan diri nggak ngantuk. Tapi mudah-mudahan sharing-sharingnya kayak bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk lebih produktif ya. Mbak Kiki ini pakai pin size berapa ya? Saya sekarang pakai pin size 3 cm. Nah nanti kalau misalnya udah tahu orderan kalungnya itu kan modelnya kayak gini ya. Sementara manik paling panjang ini 12 mili ditambah 6 mili ditambah 3 mili atau sekitar 2 cm. Ya udah nggak usah beli paku 3 cm, paku 2,5 cm pun udah cukup untuk bikin kalung model ini. Kenapa saya sarankan beli yang lebih pendek? Sebab kalau pakunya itu lebih pendek, dalam 1 kilo jumlah pakunya akan lebih banyak. Artinya dari beli paku 1 kilo itu jumlah kalung yang bisa dirangkai lebih besar, dan sisa sampah potongan pakunya itu lebih sedikit ya. Jadi kita lebih save the planet lah, cie. Lebih aman buat lingkungan. Sama kayak saya sekarang, kenapa kok nggak dipotong-potong aja Mbak? Itu kan pakunya sisanya panjang banget. Karena saya udah nyoba ketika saya bikin lebih banyak aksesoris dan saya harus potong pakunya satu persatu kayak gini, ternyata saya harus gonta-ganti alat berkali-kali. Nah, gonta-ganti alat ini ternyata memakan waktu lumayan banyak dalam proses bikin aksesoris yang panjang, dan ternyata juga lebih capek dibandingkan kalau saya langsung gemes ya, ayamnya ikut-ikutan live daripada saya bikin looknya satu persatu. Mudah-mudahan membantu ya Mbak jawabannya ya. Mbak, bagaimana caranya ayamku kenapa?
Sorry guys, mudah-mudahan cukup kedengaran ya. Pertanyaannya menarik. Mbak, gimana caranya supaya pelanggan suka produk aksesoris handmade? Terus terang, membuat orang menyukai sesuatu itu lebih berat Mbak Ati daripada menemukan orang yang menyukai produk itu. Kebayang gak ya? Karena kalau orangnya itu dasarnya udah gak suka, mau kita rayu kayak gimana, itu ya udah dia gak suka aja. Jadi walaupun kita bisa lakukan kayak proses edukasi, menjelaskan keunikan dari produk handmade, terus memberi tips cara padu padannya, tapi kalau emang dia nggak suka, ya udah, sejuta cara rayuan kita kasih ya, dia bakalan lebih mudah nolak atau bilang enggak. Tapi ya nggak apa-apa. Nah sekarang, buat saya, ini sungguh penuh perjuangan ya Besti. Ya. Dek, minta tolong dong Dek. Minta tolong ambilkan stringing cable ya. Bentar ya guys, sudah mau selesai. Iya, makasih ya. Dek, tolong dilihatkan ayamku itu kenapa ya? Iya. Kasihan. Teman-temannya Nana nih loh berdemo. Nah, daripada kita nyari orang terus supaya suka sama barang kita, lebih baik kita kenalin aja orang-orang yang suka barang-barang model kayak kita tuh siapa sih. Terus kita iklan atau mendekati kelompok tersebut. Ini dipotong 60 cm atau 55 cm ya. Makasih banyak ya. Oke, ini langsung kita rangkai ya. Kita masukkan 3 butir, 1 2 3. Ini harus penuh konsentrasi. Nah, ini kalau dimasukkan 3 butir ya, ini ternyata dia masih ada bagian yang kebuka. Nih, 3. Tapi kalau dimasukin 4 butir terlalu berlebihan. Nah, yang bisa dilakukan biasanya diganjel kristal bisa ya. Jadi setelah 3 bunga ganjel kristal 1 2. Tapi kalau mau lebih estetik biasanya saya kasih bunga-bungaan kayak gini. Nah, kalau dikasih bunga-bungaan kayak gini jangan lupa posisi itu sangat menentukan ya. Yang penting posisi bunganya jangan satu arah. Jadi kalau pakai kelopak kayak gini, posisikan dia saling berhadapan. Nah, seperti ini ya, berhadapan kayak gini, langsung ditarik. Nah, ini kalau ditarik, kelopaknya akan nutupin bagian bunga yang masih kelihatan kosong. Jadi dia lebih rapih. Nah, terus saat memasang bagian ini, pasang yang besar dulu di dekat kelopak bunga, baru yang di pinggir yang lebih kecil, atau kalau lebih panjang maka yang dipasang yang mendekati kelopak bunganya itu yang lebih panjang ya. Nanti agak pinggir dia lebih pendek-pendek. Nah, jadi balik lagi bagaimana menemukan pelanggan yang cocok sama kita. Kita lihat aja produk-produk kita ini yang suka siapa sih. Kalau kita sudah tahu yang suka karyawati, ya berarti perbanyak teman-teman karyawati atau cari kegiatan yang banyak dihadiri karyawati. Lalu kita fokus jualannya ke kelompok karyawati tadi. Nah, kalau kita tahu produk kita itu lebih disukai ibu-ibu pejabat, dan ibu-ibu pejabatnya ini sukanya datang ke pameran-pameran besar, yaudah kita bergabunglah dengan dinas atau jadi UMKM binaan dari perusahaan supaya dapat kesempatan dan fasilitas untuk ikut pameran-pameran yang
besar sehingga bertemu dengan kelompok orang tersebut. Ya, ini satu kristal donat, satu mutiara biasa 12 mili, ini kan, terus lalu diulangin aja ya langkah yang sama ini sebanyak 7 kali. Nah, mudah-mudahan membantu ya Mbak Ati untuk menjawab pertanyaannya. Walaupun nggak ada salahnya ya kita melakukan kayak proses edukasi, membantu orang mengenal produk kita, memahami dan sebagainya. Cuman itu terus terang panjang dan lama dan menghabiskan uang yang nggak sedikit gitu ya. Itu juga alasan kenapa produk-produk aksesoris yang istilahnya lebih unik atau jarang dipakai oleh lebih banyak orang atau lebih idealis gitulah ya istilahnya, crafternya dengan nilai-nilai yang dia percaya relatif lebih lama diterima pasar. Karena ya bukan apa-apa, memang untuk mempromosikan dan mengedukasi pasar itu butuh biaya dan butuh waktu lama. Jadi kalau belum terbentuk kedua hal itu, otomatis kita kayak waktu kita berpuasa atau tirakat di awal-awal usahanya itu jadi lebih panjang lah ya. Mbak Kiki, ini ada lagi pertanyaan. Gimana caranya jualan perhiasan secara online? Sinya dulu aku jualan online gagal dan aku tutup. Soalnya aku dulu jualan online gagal dan aku tutup toko onlineku. Menurut saya mau jualan online, mau nggak jualan online gitu ya, yang harus dikenali. Ini kalau kita mau usahanya langsung mendatangkan cuan lebih cepat ya, atau lebih diterima orang lebih cepat, adalah kita jeli mengenali kebutuhan pasar atau kebutuhan pelanggan-pelanggan yang kita yang mencari barang tuh seperti apa. Nah, kalau kita bisa kenali orang tuh nyari barang karena misalnya buat hadiah, karena suka model yang kekinian, karena buat narok kartu maskernya, itu udahlah pasarnya itu udah ada. Jadi asalkan barangnya ada pasti laku. Jadi sama kayak zaman dulu pas awal pandemi ya. Terus terang saya itu nggak pernah jualan konektor masker sebelumnya ya. Jualannya bros aja. Cuman begitu saya tahu bahwa permintaan untuk konektor masker tinggi, ya udah saya jual aja konektor masker. Nggak usah pakai iklan, juga orang tuh yang nyari udah banyak. Nah, kemudian tinggal diiklankan tipis-tipis bedanya konektor masker saya sama konektor masker orang lain tuh apa. Kalau cara pakai konektor masker saya tuh gimana. Terus keunikannya apa. Nah, itu untuk lebih memposisikan produk kita di antara marketnya. Tapi kalau emang permintaannya udah banyak ya lebih cepet aja jualannya. Nah, aksesoris sendiri walaupun kelihatannya sama-sama aksesoris ya, tapi sebenarnya nggak sama gitu. Artinya apa? Aksesoris yang dipakai adik-adik yang masih SMP sama ibu-ibu usia 40 tahunan kayak saya itu aksesoris yang beda banget. Sehingga kalau kita nggak tahu pelanggan kita itu yang anak SMP atau ibu-ibu yang 40 tahun sih gitu, maka akan sangat sulit untuk bersaing memenangkan pasarnya. Nah, jadi sekedar bisa bikin aksesoris aja belum bisa menjamin kita mampu jualan aksesoris ya. Nah, karena untuk jualan itu tahap yang harus dilakukan memang lebih banyak dan berliku. Nah, bersyukur zaman sekarang tuh udah makin banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan sama dinas-dinas atau komunitas untuk mengedukasi kita yang memang nggak punya background jualan sama sekali ya. Kayak saya ibu-ibu gitu, awalnya cuma hobi aja bikin, terus disuruh jualan ya bingung juga ya. Apalagi jualannya online pakai handphone, biasanya juga cuma buat SMS-an aja gitu. Mana bikin email juga nggak tahu caranya, apalagi motret dagangan dan sebagainya. Nah, memang dalam proses itu kita bertahap. Begitu kita tahu yang dibutuhkan apa aja, kita akan mulai pelan-pelan melengkapi skill kita yang masih kurang di bagian mana. Terus kemudian kita perbaiki pelan-pelan. Nggak bisa langsung otomatis dan nggak bisa langsung laris. Alhamdulillah ya yang usahanya begitu nyoba
1 bulan, 3 bulan sudah laris itu alhamdulillah banget. Biasanya butuh sekitar 3 tahun lah sampai usaha itu benar-benar stabil, alias tiap hari ada aja orderan gitu ya. Tapi kalau saat ini teman-teman baru mulai dan sudah ada orderan terus, artinya pertama teman-teman berbakat, produknya digemari dan pasarnya udah ada, terusin. Itu sudah tanda-tanda apa ya, kemudahan dan kelancaran usahanya itu udah tampak jelas lah. Jangan dilewatkan begitu aja. Walaupun dalam prosesnya nanti mungkin nggak akan selalu lancar ya orderannya. Kadang ada juga hari-hari sepi di mana kita tuh kayak harus lebih banyak berjuang dibandingkan hari-hari yang lain. Tapi setiap barang yang laku, setiap momen bahagia yang kita rasakan ketika barang kita diterima sama pelanggan, catet, simpen, dan ingat-ingat gitu, supaya pada saat kita lagi down, nggak pede, nggak yakin mau nerusin usahanya atau ganti aja. Nah, kenangan-kenangan baik itu akan membantu kita untuk bertahan. Karena ya kalau lagi down memang susah untuk tetap bertahan ngerjain kerjaan yang sama. Ini sudah 5 titik ya. Sebenarnya 5 titik gini pun sudah oke. Alias kita sudah bisa langsung kasih rantai kalung. Gak harus diterusin sampai 7. Nah, bunga sisanya ini bisa dijadikan gelang ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli paket bahannya di koleksi Kiki, bisa langsung dijadikan kalung semua, atau satu dijadikan gelang gitu juga bisa. Kalau paket bahan ini harganya nanti 50.000. Langsung jualan. Mbak, mudah-mudahan membantu ya Mbak Jennifer. Mbak, gimana kalau ternyata saya tuh ngerasa gak berbakat di bidang jualan online-nya? Gak apa-apa, bagus kalau teman-teman sudah tahu gak berbakat di bidang jualan online. Artinya bagus banget. Ih, lagi nah, bikin yang banyak. Nanti tunjukin mama ya. Nah, artinya ya gak apa-apa dong. Artinya kita bisa cari partner yang melengkapi kekurangan kita itu. Jadi misalnya sekarang kita adalah ibu-ibu yang dengan usia matang yang nggak terlalu ngerti tentang gadget gitu ya. Udah, kebetulan anak kita lebih canggih dan piawai main gadget dan buka online shop. Kita minta tolong aja anak kita buat masarin. Nanti kita kasih bagi hasil. Jadi untuk penjualan kasih persentase berapa. Atau kalau misalnya kita punya teman yang kita tahu dia punya toko cukup ramai, tokonya dikunjungin orang, ya udah kita titip jual aja di toko dia. Nanti atas jasanya memasarkan barang-barang kita kasih persentase bagi hasilnya. Sehingga kita bisa lebih fokus mikirin produksi, sementara untuk penjualannya kita minta tolong atau kita mengharapkan bantuan orang lain lah ya, untuk melengkapi kekurangan kita yang tadi itu. Duh, ini panjang banget ya ceritanya, mudah-mudahan teman-teman gak ketiduran di jam segininya. Nah, Mbak, ada calon customerku lari gara-gara bandingkan harga produkku dengan online shop lain ya. Dia cancel gara-gara produkku dibilang kemahalan. Ya sebenarnya kalau di kondisi ini kita pasti kecewa sih ya. Terus jadi nggak pede dan jadi pengen, apa iya ya kemahalan, apa barangku ini nggak layak ya dibayar segini, apa harus aku turunin ya harganya gitu. Nah, kalau pelanggan kita itu ngasih kesempatan, misalnya gini, Mbak di toko itu harganya 50.000, bisa nggak aku beli di tempatmu 50.000 juga gitu. Kalau dia ngasih percakapan kayak gitu, artinya kita bisa dia baik ya, ngasih tawar-menawar dulu. Terus kita bilang, Mbak aku kalau 50.000 itu bisa, tapi kamu harus ngambilnya jumlahnya sekian. Jadi kan kita ada kayak bargain power ya. Karena mungkin usaha kita kecil, kalau bikinnya dikit-dikit kan butuh bahannya, belinya eceran jadi lebih mahal. Tapi kalau orang itu cuman menghilang aja dan ketika kita japri dia bilang aku nggak beli di kamu, soalnya di situ tuh lebih murah, aku mau beli yang lebih murah. Udahlah, menurut saya ikhlasin aja. Karena gimana ya?
dipertahankan pun pelanggan kayak gitu tuh kayak nggak ada rasa tepos liru atau semangat menjaga hubungan yang baik ya dengan kita sebagai makhluk hidup, bukan kita sebagai pelanggan gitu. Cepat atau lambat dia bakalan menyakiti hati kita lah dengan cara-cara yang lain. Jadi udah ikhlasin aja itu. Mungkin kelihatannya kayak kita kehilangan uang ya, atau kehilangan orderan, tapi menurut saya di sisi lain itu akan membantu menjaga kestabilan emosi kita untuk lebih tenang dan tentram hidupnya. Kayak gini. Silahkan dibuka aja Mbak pintunya, saya lagi live. Ini langsung dirangkai aja ya. Ini kalau teman-teman nanti ngerasa kurang panjang, di antara rangkaian manik-maniknya bisa dikasih kayak kristal-kristal yang masih sisa ini supaya dia jadi lebih panjang ya. Terus selanjutnya tinggal dikasih klep aja di ujungnya. Kurang panjang nggak ya? Panjangin nggak ya? Ya udah aku panjangin lagi aja kali ya ini. Jadi nggak usah terlalu sedih lah dengan momen-momen itu, kita catet. Mungkin kita perlu review ya. Nah, tapi kalau saya sendiri selain catet, review, istighfar dan segala macam, kita perlu bikin juga namanya produk pembanding ya. Karena gini, dibandingkan sama toko lain kan sakit ya. Ya jujur aja saya juga sakit sih. Saya kan manusia biasa. Tapi bayangkan kalau kita tuh emang punya produk dalam range harga yang berbeda-beda. Jadi produk dengan range harga yang tinggi kita punya, produk dengan range harga yang rendah kita ada. Jadi ketika orang itu bilang, "Mbak, aku hargamu 60 ini kemahalan. Aku maunya yang harga 40. Oh, bisa. Aku juga punya produk yang harga 40 tapi kayak gini gitu. Produknya gini. Kalau mau yang lebih mahal yang harga 100 aku juga punya. Modelnya kayak gini gitu." Jadi kita nggak langsung bersedih hati atau langsung marah, tapi kita juga membantu mengedukasi pelanggan kita. Karena setelah dia lihat antara barang yang 40 sama yang 100 sama yang 60, pasti dia nanya, "Kenapa Mbak yang ini kok 40?" gitu. Apalagi kalau dia nggak tahu ya cara bedainnya. Beda Mbak, bahan bakunya tuh beda. Jenis yang ini pakai kristal, yang itu nggak pakai kristal. Sehingga shiny-nya ketika dipakai itu juga beda gitu. Nah jadi nggak usah ditanggapi dengan sedih dan emosi jiwa, tapi langsung kita tanggapi dengan edukasi pelanggan bahwa dengan harga yang kita kasih itu ada kualitas yang kita berikan. Antara barang yang 60.000 itu beda sama barang yang 40.000 tanpa harus menjelekkan toko lain ya. Jadi kalau misalnya kita kan nggak punya barang pembanding, otomatis kata-kata kita akan gini, "Ya iya Mbak, dia lebih murah, soalnya bahannya beda sama kita lebih bagus." Nah kita kan jadi seakan-akan menjatuhkan dagangan orang lain. Nggak baik juga gitu ya, walaupun orangnya nggak tahu sih mungkin ya, karena kan itu mungkin percakapan japri dan sebagainya. Tapi kalau bisa janganlah. Sesama teman pedagang juga gitu. Lebih baik kita bandingkan aja sama dagangan kita supaya orangnya itu jadi lebih tahu juga. Karena ya pelanggan itu kan macam-macam ya, nggak semuanya itu punya pengetahuan yang sebagus kita di bidang bahan, di bidang strategi pembuatan, teknik pembuatan. Dia mungkin nggak tahu kalau model ini tuh lebih sulit bikinnya sehingga harganya lebih mahal. Mudah-mudahan membantu ya Mbak, ini panjang banget. Oh ini ada lagi Mbak Ting Ting, cerita ini lucu banget. "Mbak Ki, ada nih pelangganku maunya di endorse mulu, beli kagak. Makanya pas ngasih jangan ngarep dibeli. Mau ngasih ya, ngasih aja." Ini menarik ya. Jadi kadang tuh orang mikir endorse tuh adalah pemberian cuma-cuma ya. Ya wajar karena dia kan memang bukan selebgram. Jadi emang nggak tahu. Dipikir kalau endorse gitu ya kita terima barang, kita bersyukur gitu. Tapi sebenarnya di balik endorse itu ada tanggung jawab moral untuk mempromosikan produk itu, untuk membuat produk itu menarik. Jadi saya dulu
sempet sih buka gitu karena kebetulan follower saya banyak. Jadi untuk membantu dagangan teman-teman, saya terima sini yang mau barangnya diiklanin gitu. Toh saya juga bisa motret gitu, dan ya hitung-hitung bantu teman. Tapi ketika saya tahu tanggung jawab besar di balik terima endorsan itu, saya langsung berhenti. Aku tak sanggup gitu ya. Karena nggak segampang itu, Besti. Apalagi kalau kita terima endorse 2 barang yang sama dalam waktu yang berdekatan. Kemarin baru bilang kue yang itu enak, terus hari ini sudah bilang kue yang itu enak lagi gitu. Kayaknya semua kue enak deh di mata dia. Jadi orang ngelihat promo kita tuh nggak genuine, nggak jujur, nggak tulus gitu. Ya dikasih kaitan, nanti tinggal dikasih ini. Nah itu kan juga kayak kasihan ya orang yang kita iklanin. Nah jadi kalau mau menolak, kalau misalnya dia minta endorse 1 kali, kita punya barangnya, kita pengen berbagi kebahagiaan dengan dia, ya udahlah bagi aja ya. Tapi kalau bolak-balik dia minta endorse gitu, Mbak kamu minta endorse terus, siapa yang beli barangnya, tapi lo nggak ada yang order lagi Mbak habis endorse kamu. Kita langsung aja to the point bilang ke dia ya, pakai dong Mbak ke pas arisan, terus langsung tanyain temanmu yang mau pesan tuh siapa aja. Jadi ini mengedukasi dia juga bahwa ketika kita memberi, kita terus terang berharap barang kita diiklanin dan barang kita itu dipesan sama orang. Jadi nggak sekedar kita kasih gratis aja, hello kita jualan guys. Ya jadi ya gitulah. Ya walaupun ada juga ya pemberian yang memang kita kasih sebagai ucapan terima kasih. Tapi kalau udah bolak-balik dia aja nggak sungkan minta endorse sama kita juga seharusnya nggak sungkan untuk minta hasil dari mengendorse dia itu apa gitu. Kalau cuman charity aja ya kita kan bisa ya membaginya kepada orang lain gitu, nggak harus ke dia terus. Ini hanya sebuah pemikiran. Yang jelas terima kasih banyak teman-teman. Ini banyak banget ya pertanyaan yang belum sempat kebaca. Aku minta maaf. Nanti kalau misalnya masih mau dijawab, bisa sharing di komen juga. Atau besok Rabu ya, Rabu kita ngobrol lagi. Insya Allah kita bikin kalung lagi, tapi kalungnya lebih beda. Nah ini sudah ya, langsung dipakai aja, dikasih kaitan, langsung dipakai. Nah untuk besok hari Rabu kita bikin kalungnya yang bersusun. Tik 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 tik. Wow. Nah kalung bersusun ini adalah kalung yang cocok untuk yang pipinya membulat seperti aku. Nah karena dia ada V-shape gitu ya, V-shape. Jadi kayak lebih ramping guys dibandingkan kalau pakai yang bulat. Kelihatan ya, V-shape lebih ramping. Nah, wajahku kelihatan lebih kurus. Cuman kelihatan tapi nggak kurus dalam arti sebenarnya. Nah, dibandingkan yang bulat kayak gini. Nah, kalau teman-teman penasaran lihat caranya, besok hari Rabu jam 9 kita ketemuan lagi ya. Oke guys, gitu dulu untuk sharing hari ini. Ini kayak udah sudah jam 10 lebih. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat, bikin lebih semangat dan membantu teman-teman jadi lebih produktif lagi. Kalau udah bikin jangan lupa ya tag dan mention koleksi Kiki. Sampai ketemu besok guys.